Arifu ulumil Qur'an wa maudu'uhu wa fawaiduhu. Kita masuk ke tarif dulu. Kan kemarin kita sudah dapat kalau misalkan ulumul Quran itu kan murakkab idhofi. Ulum punya makna sendiri, Quran punya makna sendiri. Tapi ketika udah murakkab idhofi berarti dia udah jadi punya makna lagi ya. Kayak misalkan sapu tangan, sapu punya makna, tangan punya makna. Habis itu waktu sapu tangan digabung dia punya makna beda lagi. Tapi kalau di sini dia tetap ngambil ulum itu maknanya masail, Quran itu kalamullah al munazzal. Jadi ulumul Quran di sini nanti semua mabahis yang ya ta'alaq bil Quran. Maudhu itu objek kita pelajari, faedah itu ya faedah manfaat yang kita dapat kalau kita belajar ulumul Quran. Tarifnya, ilmu yata'allafu min mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa jam'ihi wa tartibihi wa bayanil wujuh allati nazala 'alaiha wa asbabi nuzulihi wa syarhi ghoribihi wa daf'i syubhat an wa ghairu dzalika min kulli ma lahu ihtisas bih. Maka isinya itu apa aja? Pokoknya semua yang berkenaan dengan pembahasan yang objek itu Al-Qur'an atau yang berkenaan dengan Al-Qur'an ya. Contohnya dari turunnya Al-Qur'an, kodifikasi Al-Qur'an, jam'ul Qur'an ya di sini waktu Al-Quran itu masih ada di mana-mana, di para bukunya para sahabat sampai dikumpulin jadi suhuf di masa Abu Bakar, terus jadi dinaskahkan jadi mushaf di masa Utsman. Nah, itu jam'u kodifikasinya. Kemudian tartibnya, tartib ayat, tartib suar, apakah itu taufiqi atau tauqifi kayak gitu ya. Kemudian bayanul wujuhati nuzila alaiha, asbab nuzul semuanya ini. Maudu'uhu Al-Quran Karim min hadihin nawahi wa ghairiha mimma ya'idu min mabahisihi kama bahasi ijazihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa ghairi dhalik. Jadi objek yang kita pelajari di ulumul Quran itu Al-Quran Karim itu sendiri dari segala aspek ya. Misalkan kita ngambil pembahasan dari segi mukjizat Al-Quran, itu juga termasuk ulumul Quran, maudhu'nya ulumul Quran. Kemudian misalkan mukjizatnya dari segi fikihnya, dari segi kisah umam asabiqoh atau ahbar al-qadimah atau tentang mukjizat balaginya gitu ya. Mukjizat ijaz ilminya gitu. Kemudian muhkam mutasyabihnya, ayat yang muhkamat, ayat yang mutasyabihat. Nah, la sirfi anal ulama sammu al-hadal ilm ulumul Quran ya. Ulama mengenamakan ilmu ini itu dengan ulumul Quran bisigotil jama' la bisigotil ifrat ya. Makanya itu dengan jama' bukan ilmu Quran tapi ulumul Quran ya. Karena emang mabahisnya banyak ya. Annahum aradu ayyushiru bihadhihi tasmiyah ila anna kulla mabahis min bahisi jadirun idza jumi'at masailhu ala sabilil isti'ab wal istiqsa ayakuna ilman bi ra'sihi. Jadi setiap mabahisnya bisa jadi ilmu sendiri lagi ya. Kayak dalam tertib ayat waswar itu ada namanya ilmu munasabat. Kalian pernah dengar ilmu munasabat? Ya, itu tentang munasabah bain ayat waswar. Jadi dalam Al-Quran itu sepertinya di tafsir Al-Biqai. Jadi ayat ke ayat ke ayat ke ayat itu dia nyambung. Ya, ada munasabatnya di situ. Kemudian faedah apa ya? Faedahnya kita belajar ulumul Quran. Oke. Faedahnya adalah awalan ma'rifatul ahwal allati la basat Al-Quran Al-Karim fi kulli asrin minal usur mundu nuzulihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal an famin hadal ilm yu'rafu ya. Jadi yang pertama mengetahui ahwal keadaan-keadaan yang ada di Al-Quran fi kulli asr. Nah, jadi kita tahu halul Quran ketika asrun Nabi, sahabah, waktu Abu Bakar gimana, Umar, Utsman, kayak gitu. Dari awalnya turun ya, sampai sekarang. Kapan aja sih Nabi murajaah ke malaikat Jibril? Ya, gimana sih cerita nuzul Quran itu? Asbab nuzulnya, waqiah-waqiahnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita punya faedah kita tahu itu. Famin hadal ilam yu'raf. Jadi kita tahu apa aja. Misalkan kaifa uniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih bil Quran atama inayah hatta la yudayyi minhu syai'. Jadi kita tahu perjalanan Al-Qur'an bagaimana perhatian terhadap Al-Qur'an dari Nabi Muhammad SAW dan dari para sahabat. Maka Al-Qur'an itu benar-benar masih murni, jernih, terjaga dan enggak mix ya. Layah talit bihi malaisa min faharisu ala siyanatihi min dalika kullih bitariqaini. Tariqu hifdhihi fis sudur wa tariqu kitabatihi wa ihtifadhihi bihi maktuban. Yang awalnya itu dihafal ya, dihafal makanya fisodor ya. Jadi Al-Quran itu
bagi mereka tuh fisudur wasutur. Fisudur dihafal, wasutur ditulis juga. Maka di situ kan ada dalil Nabi itu latak tubuh ani gairul Quran. Karena ketika itu belum tidak boleh menuliskan hadis tapi menuliskan Quran semuanya. Jadi ketika wahyu turun, para sahabat berkumpul nulis wahyu. Wa kadzalika yu'rafu madal juhud allati badalha sahaba fi hadzal sabil ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jadi tahu kayak tadi cerita kodifikasi Al-Qur'an, bagaimana perjuangan peran dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sampai kita sekarang yang jadi Al-Qur'an yang kita baca sekarang. Kan mereka punya lajnah itu, lajnah kodifikasi Al-Qur'an, lajnah naskah Quran di situ. Kaifa ruyal Quran ala sabili at-tawatur fi kulli asrin wa masr wa kaifa uniyat bihi al-ummah fadawanas al-wujuh allati nazal 'alaiha tamakan. Jadi kita juga bakal tahu gimana perjalanan Al-Quran ketika disebarkan ke beberapa kota yang sudah ditaklukkan oleh umat muslim. Kan dari Mekah, Madinah, dari Hijaz dibawa ke Syam, ke Kufah, ke Basrah gitu. Maka ada imam qura semua. Kayak yang kita baca sekarang itu kan Hafiz an Asim. Nah itu madhab imam qura yang Kufah. Salah satu yang dari Kufah. Soalnya Kufah ada 3. Wa kaifa uniyat al-ummah bitafsirihi. Terus gimana perjalanan tafsir Al-Quran, perhatian umat terhadap tafsir Al-Quran, perkembangannya yang mulai dari nasya'ah sampai perkembangannya. Kemudian syarhu maqasidhi wastimbati ahkam. Fahadhil inayah al-fa'iqah allati lazamat Al-Quran mundu nuzulihi yajibu an takuna ma'rufah lil muslimin. Ya. Semua hal tadi tuh layaknya harus diketahui sama orang muslim ya. Wasanian ma'rifatu syubhat allati waradat alaihi min nawahin adidah. Kemudian kita harus tahu apa sih syubhat, kayak misalkan sekitar akhir-akhir ini kan banyak syubhat yang mengatakan Al-Quran itu produk budaya, Al-Quran itu nggak holis dari Nabi Muhammad, ya nggak holis dari Allah, malah buatan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Jadi kalau kita belajar ilmu Quran kita bisa merot semua syubhat-syubhat itu tadi. Ya. Kemudian ma'rifatu asy-syara'it allati la budda minha qabla al-khawd fi tafsirih gitu. Jadi hal-hal yang harus kita tahu sebelum kita masuk ke ranah tafsir. Kemudian Rabi'an al-isti'anah bi abhas katsirah qayyimah ala fahmil Qur'anil Karim wal wuquf ala syarifi asrarihi wa karimi agradihi fa misluhu min hadhil jihah liman yuridu dirasatal Qur'anil Karim kamisli ulumil hadis liman yuridu dirasatal hadis syarif. Jadi kalau kita tahu ulumul Quran, kita tahu bab-bab di dalamnya dan kita mengerti apa itu yang dimaksud dengan nasi mansu, asbab nuzul, nuzul Quran ala sabati ahruf, maki madani dan lain sebagainya, itu akan membantu kita untuk mau memahami Al-Quran ya. Misalkan kita tahu asbab nuzul, terus kita tahu kalau misalkan umumul lafaz tuh lebih diambil daripada khusus sabab. Nah, jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran, kita ketemu yang ada khusus sabab di situ dan kita ngambilnya umumul lafaz nah gitu. Jadi terus misalkan kita tahu oh ini tuh fawatih suar itu mutasyabihat gitu misalkan. Ya, jadi itu membantu kita untuk memahami Al-Quran. Jadi masa kita mau memahami Al-Quran tapi nggak tahu ulumul Quran gitu ya. Wal wukuf ala syarif asrarihi wa karimi agratihi. Biar kita bisa tahu apa sih maksudnya Al-Quran menciptakan kita, maksudnya Allah menciptakan kita, maksudnya Al-Quran jadi bimbingan kita tuh gimana gitu. Dan kita bisa ngupas asrar Quran di situ. Famisluhu min hadhil jiha liman yurid dirasatal Qur'anil Karim kamisli ulumil hadis. Jadi dirasa Quran itu sebenarnya juga kayak ulumul hadis, liman yurid dirasatal hadis syarif. Sama aja kayak orang yang mau belajar hadis pasti dia butuh mustalah hadis dulu. Biar tahu dia tuh apa bedanya mu'an'an, mu'annan gitu misalkan, atau apa bedanya perawi ini di jarh wa ta'dil dan lain sebagainya. Waqad saraha as-Suyuti fi muqaddimatil Itqan, ya al-Itqan fil Quran karya Imam Suyuti. Hai suqala wa laqad kuntu fi zamani talab ata'ajjabu minal mutaqaddimin itlam yudawwinu kitaban fi anwa'i ulumil Quran kama wada'u dzalika binisbah ila ilmil hadis. Nah, di sini Imam Suyuti mengatakan bahwa Imam Suyuti agak kaget gitu. Orang-orang sekarang kok gak nulis kitab tentang anwa ilmu Quran seperti halnya mereka membuat anwa ilmu hadis ya. Walhadal ilam fawaid ukhra katsirah wa naktafi bima karena. Jadi tadi lebih dari ini sebenarnya faedahnya baik banget ya. Kita tahu ulumul Quran itu. Tapi cukup di sini aja yang disebutkan.